Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dan Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Ya, situasi politik Indonesia semakin gayeng. Ada banyak kontradiksi, pertentangan, sesuatu yang berlawanan atas apa yang disampaikan para pejabat di pusat sana itu. Dengan kenyataan yang ada di bawah, termasuk pula ini soal apa yang dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Dengan yang diucapkan para petinggi negara. Dan salah satunya yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Iki sakjane loh, janjanya loh. Pak Prabowo itu aktivitasnya tiap harinya itu ngapain saja. Kok kayak dia asik sendiri dengan aktivitasnya. Sedangkan rakyat menghadapi tantangan maupun hambatan yang semakin berat. Banyak PHK, harga-harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, sambutan atau pidato presiden di berbagai acara di mana-mana kerap tidak nyambung kok. Dengan situasi yang ada di lapangan, di masyarakat, di daerah. Ya memang ini prasangka loh, dugaan. Cuma Bengawan ngiro-ngiro. Namun kan perkiraan itu tidak ngawur. Muranjuk tidak berbasis data yang saya ketahui. Sekedar asal menyimpulkan saja, enggak gitu. Ada banyak hal yang kita lihat dalam berbagai peristiwa itu bertolak belakang sama apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Memimpin negara besar kayak Indonesia memang butuh nyali besar, keberanian, ketegasan, bukan omongannya tok, saya menggelegar gitu. Lalu kami menunggu apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kapan ini? Kami tidak lagi butuh janji, Pak. Kami butuh bukti. Kami tidak butuh omon-omon. Kami butuh ketegasan, eksekusi. Ini bukan waktu menyampaikan angin surga loh. Untuk memberikan sesuatu yang indah-indah di depan masyarakat. Ini saatnya beraksi nyata. Omongan dan tindakan itu mesti segaris, linier, tegak lurus. Sumpah, makin kesini, mengapa kayak ada sesuatu yang putus, yang tidak nyambung, nggak terhubung sama sekali. Nah, yang dikatakan kepala negara seolah-olah berada di awang-awang ini, melayang-layang, terbang tertiup angin itu, kesana kemari. Sementara di bumi kami rakyat jelata pontang-panting kehabisan energi. Biar tak mati untuk bertahan hidup ini. Dan ini tidak Om Bengawan temukan pada satu isu, satu bidang atau satu topik saja. Melainkan banyak permasalahan. Nah, Om Bengawan hari ini pengen ngangkat ini soal mempertanyakan komitmen kepala daerah. Menguji konsistensi presiden soal penegakan hukum. Atau lebih spesifiknya mengenai pemberantasan korupsi yang semakin ugal-ugalan ini. Karena gini, mesti ini perasaan subjektif Om Bengawan. Tapi perkara korupsi ini kok kayak tambah barbar liar. Ugal-ugalan, kabeh do koyo ora duwe isin, ndak punya malu pejabat itu. Mengambil uang negara, merampok uang negara, suap dan sebagainya. Sepertinya sudah nggak malu, nggak punya malu lagi. Lah anehnya Pak Prabowo sebagai presiden seolah-olah ora rumongso, tidak rumongso. Atau tidak tahu atau pura-pura nggak tahu. Dengan jelas tidak pernah menyebut satu pun kasus korupsi yang diniati atau jadi perhatian pemerintah untuk ditegakkan, untuk diberantas dengan tegas. Nah, presiden bolak-balik hanya nyebut loh, ingin memberantas koruptor, mau nangkap maling-maling duit rakyat, akan memenjarakan dan ngasih hukuman berat pada koruptor, pada pencuri anggaran negara. Lah ngono-ngono sejak kampanye hingga dia sudah jadi presiden, yo belas kok. Ngomongnya iya, tindakannya yang belum. Nah, Pak Prabowo sekarang ini saatnya Anda bertindak. Action gitu loh, Pak. Bukan saya ingin, kita mau. Udah itu sudah, masyarakat sudah tahu, sudah paham dengan kata-kata itu. Nah, ini bagaimana kenyataannya? Jujur hati Om Bengawan ngerantes ngenes nih. Presiden selalu bilang pada pemerintahan Prabowo ini tidak ada yang kebal hukum.
Lah nyatane piye? Koruptor-koruptor itu bukan terlihat kebal hukum saja, Pak. Malah seolah-olah duwe aji-aji punya kesaktian yang tiada tanding itu. Penegak hukum kayak nggak bisa melihat, kalah, nggak berani, bahkan telah terjadi kasus yang mestinya dituntaskan sama mereka. Kepolisian, kejaksaan hingga KPK bagaikan berada di ruangan tanpa celah dan cahaya sedikit pun, gelap. Sehingga kita melihatnya mereka itu gagap. Kalau orang Jawa itu bilang nunak nunu, nggak jelas atau meraba-raba kalau orang buta. Gak bisa bedakan mana korupsi, mana suap, mana maling, mana pencuri, mana perampok. Lah ini ada kasus-kasus besar di depan mata, di depan mata loh. Meloho kalau bahasa Jawanya itu. Yang hampir diwartakan semua media mainstream. Lah kok Pak Prabowo gak pernah nyebut tuh satu perkara saja. Lah setidaknya jadi contoh Pak. Contoh apa? Ya contoh yang serius beneran digarap, dikejar. Lalu dikawal hingga dikenakan vonis optimal. Kan jadinya yang rakyat rasakan. Lah ini Pak Prabowo ya hanya bisanya omong-omong. Jangan sampai rakyat bilang begitu, Pak. Lo mau dikasih contoh nih. Wah, kayak sak duna itu, kalau sak duna. Satu keranjang penuh. Kalau saya uraikan itu bisa seharian enggak selesai, enggak kelar. Dan makin hari tambah banyak aja kasus-kasus yang dapat perhatian rakyat. Dari kepala desa yang menyalahgunakan anggaran desa, sampai para pejabat, para konglomerat yang mengambil alih hak rakyat dan sebagainya. Ini ya digagas sama Pak Prabowo. Ini loh yang kemudian membuat kita semua berkurang kepercayaan pada pemerintah. Nah, jangan salahkan kami bila kami sampai bosan dengar janji-janji pemberantasan korupsi. Lawang seorang kepala desa yang terlibat kasus pagar laut, itu Lurah Kohot itu, iso kabur dan tidak tertangkap sampai sekarang. Sampai warganya itu mencari semua, memburu itu warganya. Waktu lagi rame-ramenya perkara pagar laut Tangerang tuh, Arsin, nama kepala desa dengan santai nongol, malah ikut nemui Menteri ATR BPN, Bung Nusron, ketika dia datang ke sananya. Itu cetha welo-welo loh. Sing duwe rai nemui seorang pementri, hanya seorang kepala desa dan berani berdebat. Padahal dia maling, dia koruptor, mendapatkan suap banyak. Wih gendeng sama dia nih, angel nyebutnya ini. Dia bahkan sok berdalih kalau tanah di kawasan yang dipagar dulunya daratan, kemudian dibuat tambak-tambak. Ini harus diselidiki, harus diusut, tangkap dulu itu kepala desa Kohot. Bayangkan sekelas kepala desa berani ngebohongin menteri loh. Dan itu tidak hanya menteri yang dibohongi. Seluruh rakyat Indonesia 280 juta rakyat dibohongi oleh seorang kepala desa. Yang secara level jabatannya tingkatnya jomplang banget itu dengan menteri. Nah, begitu Bareskrim Mabes Polri turun datang ke Kohot. Mana orangnya? Hilang. Melarikan diri. Dan sampai sekarang entah kemana. Sing tambah marah emosi itu waktu Bareskrim datang ke rumah serta kantor desa Kohot. Masih ada orang yang berusaha menghalang-halangi polisi. Dengan polisi sudah berani menghalang-halangi loh. Bayangkan sekelas lurah wae punya pengawal atau pengamanan kayak presiden loh. Kok ya wani ngadepi polisi itu loh. Ada seorang yang harus mempertanggungjawabkan masih dilindungi oleh para pengawalnya. Dibayar piro ini? Ini aparat keamanan, tidak ada kasus. Yang ngopo belasuk sampai ke Kohot, Paku Haji Tangerang sana. Geledah nyari dokumen, bongkar-bongkar banyak tempat. Nah, dan yang beginian tak jamin Pak Prabowo belas tidak pernah dengar ini. Atau jangan-jangan perkara pagar laut saja dia nggak tahu. Oh ya harusnya tahu deh, wong menteri KKP-nya itu Pak Sakti Wahyu Trenggono pernah dipanggil ke istana. Itu baru satu kasus Pak. Kasus di pagar laut Tangerang yang harus segera dituntaskan itu. Ya, yang barusan ini selain pagar laut, yang barusan ini Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Pak Isa Rahmatawarta. Oh, salah nih. Rahmatawarta itu ditetapkan sebagai tersangka. Ini Dirjen Anggaran Keuangan loh. Nyekeli duit negara. Lah mesti untuk kasus yang lama.
waktu jadi kabiro di Bapepan itu sekitar tahun 2006 sampai 2016. Dia terseret kasus asuransi Jiwasraya. Habis itu paling berselang jam lah. Ada beberapa jam. Ganti Ditjen Migas ESDM. Digeledah sama Kejaksaan Agung. Terkait tata kelola minyak mentah tahun 2018 hingga 2023. Nah, Pak Dirjen Migas yakni Pak Ahmad Muktasyar yang baru menjabat 16 Januari kemarin terpaksa dinonaktifkan dari jabatannya. Diganti PLT sama menterinya. Nah di Semarang lah kok koruptor iso keluyuran. Bisa keluar dari penjara, terus makan bareng keluarganya di restoran. Ini ada apa nih? Ngono kuwi piye, Jal? Nggak ada yang kebal hukum kan? Hah? Akhirnya mereka bisa keluar. Kalau Pak Prabowo mengatakan semua tidak kebal hukum, alah mana buktinya? Ini peristiwa 2 hari lalu, bukan minggu kemarin, bukan 3 minggu lalu, apalagi kejadian Januari, bukan baru saja. Enggak. Juga yang pernah tak senggol beberapa kali, Aibtu sama Aibda, 2 oknum polisi di Semarang. Kok ya wani-wani ini memeras wong yang-yangan, orang pacaran meminta duit 2,5 juta. Ya gendeng semua nih. Lah nek tak sampaikan rentetan-rentetan peristiwa atau kejadian soal perkara penegakan hukum dan korupsi di Indonesia ini bisa lebih panjang lagi. Seminggu Anda mau jujur, itu bisa tembus puluhan kejadian loh. Ya yang kaitannya dengan penegakan hukum ini. Lah terus kabar kebakaran kantor Kementerian ATR BPN gimana nih? Malah saya kira krungu kabarnya. Sudah ada keterangan pastinya belum? Apakah benar konsleting listrik atau sengaja memang dibakar untuk menghilangkan bukti-bukti tentang pagar laut? Sampai sembuh ini saya nggak tahu. Ini hitungannya yang sekitar semingguan, apalagi yang jauh-jauh hari sebelumnya. Lah ngono kok berani-berani Pak Prabowo sesumbar. Tak ada yang kebal hukum. Gak ada yang kebal hukum dari Hong Kong ini. Ayo Pak Prabowo, harus tegas. Harus berani mengeksekusi. Berikan dorongan kepada penegak hukum kita agar masyarakat diamankan. Masyarakat dilindungi dengan hukum-hukum yang adil. Hukum di negara kita ini bisa jadi dianggap milik kekuasaan loh. Atau sang penguasa loh. Saking tidak bermartabatnya hakim di pengadilan-pengadilan itu. Mungkin juga hukum kita. Nah seorang pengacara berani naik ke atas meja sewaktu ada sidang kok. Loh piye gimana? Perkara antara 2 lawyer terkenal tuh, Hotman Paris sama Rasman Nasution. Begawan yakin banget ini Pak Prabowo plus gak tahu yang beginian. Mestinya begitu seorang pengacara naik meja di ruang sidang ya langsung ditangkap saja itu. Masukkan sel, penjara, proses segara. Itu namanya sudah contempt of court itu. Menghina lembaga peradilan. Bila orang biasa sekelas pengacara di ruang sidang wis gak menghormati pengadilan, bagaimana keadilan ditegakkan? Pak Prabowo, hentikan omon-omon panjenengan, kurangi acara-acara ngasih sambutan, meresmikan atau membuka hal itu. Sesumbar untuk mikirin rakyat, tegas pada koruptor, tapi kenyataannya belum. Atau mau mengamankan duit buat rakyat, ngasih ngelumpuk mulut. Fokus Pak. Beneran ini perhatikan ini hukum di negara kita ini. Agar cepat-cepat bersih. Pasti Presiden juga nggak ngerti nih. Harvey Muiz yang tersangkut kasus PT Timah. Dan membuat kerugian keuangan maupun ekologi lingkungan sebesar 300 triliun. Hanya dihukum 6,5 tahun. Pastinya kan dengar Pak. Malah saksi ahli dari perguruan tinggi buat kasus ini. Malah dilaporkan ke kepolisian ini. Ini gendeng kok ini. Ngawur nih, bosok ini. Lembaga hukum Indonesia. Kami semua rakyat masih mengingat betul apa yang pernah Pak Prabowo sampaikan dalam acara Rapimnas Gerindra. Jadi mau ngeburu koruptor hingga ke Antartika. Oh ini kami ingat nih. Kata-kata Pak Prabowo ini. Mau menyisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan kejar koruptor sampai ke Antartika. Lalu koruptor di lingkungan Indonesia aja angel dicekel sampai Antartika. Nah, jangankan ngeburu koruptor sampai Antartika, yang nggak jauh-jauh dari istana saja belas tidak tersentuh. Bahkan orang-orang yang sudah divonis, yang sudah buron, yang terindikasi tersangkut kasus, mereka nggak ada kabaran malahan. Misalnya PT Agung Sedayu.
2 anak perusahaannya terseret kepemilikan HGB Pakar Laut. Apa sekarang lagi diperkarakan? Enggak tuh. Beritanya mana? Enggak ada. Ada lagi nih terus soal Firly Bahuri, bekas ketua KPK, yang berulang kali menghalangi penangkapan Harun Masiku. Apa pernah diproses pengadilan? Dia juga genah-genah terlibat suap mentan lama loh. Di kasus Syahrul Yassin Limpo senilai 50 miliar. Enggak ada tuh perkaranya dituntaskan sama Polda Metro. Nah ini rakyat, saya mewakili kegundahan hati rakyat yang ingin ditegakkan keadilan. Jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita yang tertekan, Pak, sebagai masyarakat. Bagaimana jadi ingat nih, masih ada Paulus Thanos yang jadi buron KPK, sudah divonis dan merugikan keuangan negara 2,3 triliun. Apa bisa dipulangkan dari Singapura? Enggak tuh. Lo kabarnya wis ditangkap di negeri Singa sana loh. Sejak 24 Januari. Lebih dari 3 minggu, buktinya nggak bisa diekstradisi ke Indonesia kok. Jadi waktu Begawan mendengar pidato Pak Prabowo di Kongres Muslimat NU yang mengatakan tidak ada yang kebal hukum di zaman pemerintahan Prabowo. Ya, kami cukup menyanyikan lagunya Iwan Fals saja. Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oh hentikanlah, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sadarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Nah, demikian ya yang saya sampaikan agar masyarakat paham dan tetap mendukung pemerintah Prabowo untuk memberantas korupsi dan bentuk kesewenang-wenangan kepada masyarakat. Salam ngumpul, salam Begawan, sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Dadah.